Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang menambah anak atau tidak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Memang masalah menambah anak atau tidak ini sekalipun diperbincangkan antara suami istri itu seringkali tidak ada kesepakatan, Pak. Ya, yang satu bilang ya mesti nambah, yang lain bilang tidak ada, tidak usah nambah dulu gitu. Nah ini nih bagaimana mencari titik temunya, Pak? Betul sekali yang Pak Gunawan tadi katakan. Seyogianya hal ini dibicarakan sebelum mereka menikah, Pak Gunawan. Tapi ya nggak jarang ya mereka nggak bicara, nanti udah menikah baru bicara ya. Nah biasanya tuh kalau masih dalam tahap anak pertama ya nggak ada yang bicara apa-apa tuh. Nah apakah mau nambah, mau kedua, mau ketiga, nah biasanya barulah terjadi percakapan. Nah jadi inilah yang kita mau angkat. Kalau misalkan kita dalam posisi seperti ini, nah apa tuh yang perlu kita pertimbangkan untuk memutuskan menambah anak atau tidak menambah anak? Nah, pertimbangan ini kan seperti pada perbincangan yang lalu Pak Paul katakan harus pertimbangan yang sehat gitu Pak Paul ya. Yeah. Nah, pertimbangan sehat apa yang harus dibicarakan sebelum pernikahan kalau bisa gitu? Betul. Nah memang ya kalau udah terlanjur menikah dan baru membicarakannya setelah menikah, saya kira yang pertama adalah kita harus mempertimbangkan kondisi pernikahan kita sendiri, Pak Gunawan. Apabila kondisi pernikahan sehat dan kuat ya, sudah tentu menambah jumlah anak seharusnya tidak berpengaruh buruk pada relasi pernikahan. Sebaliknya, bila kondisi pernikahan kita kurang sehat ya, dan kerap dirundung konflik, besar kemungkinan penambahan anak akan berakibat buruk pada pernikahan. Alasannya adalah gini Pak Gunawan, ya kendati membawa sukacita ya, kehadiran anak juga akan menambah beban pada pernikahan. Jadi bila relasi itu lemah ya, tambahan beban akan berpengaruh negatif pada pernikahan. Singkat kata ini yang saya ingin tekankan ya. Terlebih dahulu kita harus menyiapkan rumah yang hangat dan tentram bagi anak sebelum memutuskan menambah anak, gitu Pak Gunawan. Jadi saya tahu ada pasangan yang misalnya berkata, kami nggak akan menambah anak sebab, rumah tangga kami kurang harmonis ya. Kami nggak mau nanti anak ini harus mendengar kami ini konflik. Jadi sebelum kami bereskan masalah ini nih, kami nggak mau punya anak dulu atau ya kalau udah terlanjur punya anak satu nggak mau menambah lagi. Nah saya kira ini sebuah keputusan yang baik ya. Jangan justru beranggapan kebalikannya Pak Gunawan. Nggak apa-apa lah kita ribut terus begini punya anak lagi satu. Kenapa? Siapa tahu dengan 2 anak maka kita nggak lagi berkelahi nanti. Jangan begitu. Iya, justru memang alasan yang terakhir yang seperti Pak Paul katakan itu yang seringkali diucapkan. Nanti kalau anaknya sudah 2 gitu, tidak sempat lagi untuk bertengkar gitu Pak Paul, karena perhatiannya tersedot pada 2 anak ini. Sudah tentu ya memang perhatian akan tersedot ya kepada anak yang baru lahir ini. Namun kalau kita memang sudah mempunyai masalah ya, nggak bisa tambahnya anak itu akan menambah tekanan ya atau beban pada relasi nikah. Jadi saya kira sebaiknya jangan sih ya sampai kita beres benar-benar dengan kondisi rumah tangga kita. Apalagi kalau pasangannya tidak mau membantu di dalam mengurus anak kedua ini Pak. Ya betul. Jadi ya poin pertama atau faktor pertama yang kita mesti pertimbangan adalah kondisi pernikahan kita siap apa enggak mempunyai anak lagi. Ya. Yang kedua apa Pak? Kita juga masih memperhatikan kesiapan orang yang akan secara langsung terlibat dalam perawatan anak. Dan kita tahu biasanya yang akan terlibat langsung merawat anak adalah ya ibu ya Pak Gunawan. Jadi begini ya, meski kita ini ya menyukai anak dan merindukan lebih dari 1 anak, namun pada akhirnya kita pun mesti mempertimbangkan kesiapan pasangan
yang akan berhubungan langsung dengan perawatan anak. Ya, ada wanita yang ingin mempunyai lebih dari satu anak, tetapi tidak menginginkannya sekarang. Oleh karena misalnya dia ingin menyelesaikan pendidikannya atau mengembangkan karirnya terlebih dahulu. Jadi singkat kata, jika kita ingin menambah anak ya, kita juga mesti siap untuk memikul dan berbagi tanggung jawab. Jadi nggak bisa, pokoknya ya saya suka anak, tambahlah, tapi kitanya sendiri nggak mau membantu pasangan membesarkan anak. Nah ini biasanya terjadi perbedaan pendapat gitu Pak Pol. Yang satu ingin cepat-cepat menambah anak supaya tadi seperti Pak Pol katakan jaraknya tidak terlalu jauh dengan kakaknya. Tapi yang satu masih mau menyelesaikan kariernya. Betul sekali. Jadi ya nanti kita akan juga fokuskan pada poin ini. Cuman poinnya adalah kita mesti ya benar-benar siap ya. Jangan sampai nanti itu kita tambahkan anak tapi malahan tambah terbengkalai gitu Pak Gunawan. Ya jadi kita mesti ya sensitif juga, tegang rasa dengan istri kita misalkan yang akan merawat anak. Nggak bisa pokoknya kita bebankan semua kepada dia karena kita suka anak. Ya enggak ya, kita sendiri harus turun tangan ya membantu istri kita. Tapi kalau dikatakan siap itu memang sulit Pak Pol. Sampai kapanpun itu kita nggak pernah siap rasanya untuk direpoti lagi. Jadi kalau jaraknya terlalu jauh, orang biasanya malas untuk mulai lagi. Betul. Maka ya jaraknya jangan sampai terlalu jauh. Jadi sekali pukul lah gitu Pak Gunawan. Mau 2 atau 3 anak, ya beda usianya misalnya antara 2, 3 atau paling jauh 4 tahun. Nah dengan cara itu ya anak-anak bisa bertumbuh bersama. Ya kita akan repot mungkin di awal-awalnya 5-6 tahun pertama. Setelah itu mendingan karena mereka itu bertiga atau berdua sudah bisa dilepas dan bermain sendiri. Iya. Hal lain yang perlu dipertimbangkan apa Pak? Kesiapan finansial Pak Gunawan ya. Kalau kita mau tambah anak, ya kita mesti siap ya secara finansial. Kita tahu kan ya bahwa membesarkan anak membutuhkan biaya ya. Jadi jangan lalai menghitung kesiapan finansial. Jangan sampai kita menelantarkan anak gara-gara tidak mempunyai uang yang memadai. Dan ya jangan sampai kita luput melihat bahwa membesarkan anak lebih dari sekadar memberinya makan atau menyekolahkannya. Enggak ya. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Seperti biaya kesehatannya dan hal-hal lainnya yang terkait dengan bertambahnya jumlah anak. Misalkan kayak mobil juga ya. Kita bisa misalkan berempat. Anak 2, kita berdua. Tapi kalau misalnya tambah lagi 1 anak, mungkin nggak bisa lagi mobil yang kecil karena udah tambah lagi. Jadi masalah finansial bukan hanya masalah ya kasih dia makan atau menyekolahkan. Ada 1001 macam hal yang terkait dengan membesarkan anak yang semuanya menuntut biaya. Jadi kita masih siapkan. Kalau memang belum siap, mendingan jangan dulu. Ya pertimbangan finansial ini memang agak sulit Pak Pol ya. Apalagi kalau kerjanya juga tidak terlalu mendukung untuk mendapatkan gaji yang cukup tinggi. Banyak orang menggunakan alasan ini. Tidak siap secara finansial lalu tidak mau menambah anak lagi Pak Pol. Ya dan itu ya saya mengerti dan itu bukan alasan yang buruk ya. Saya kira inilah salah satu bentuk pertanggungjawaban. Kita nggak mau sembarangan. Jadi kalau memang mau tambah anak ya kita udah pikirkanlah ya beban finansial yang harus ditanggung. Iya, tapi ya tetap ada orang yang mengatakan nanti anak itu bawa berkatnya sendiri, Tuhan akan peliharakan gitu Pak. Ya, jadi saya kira ya mesti ya percaya Tuhan memelihara kita, tapi kita juga tahu Tuhan mau kita menjadi orang yang bertanggung jawab juga Pak Gunawan. Hal yang keempat yang perlu kita perhatikan apa Pak? Kita juga mesti memperhatikan perencanaan hidup kita di masa mendatang. Maksud saya begini Pak Gunawan, sedapatnya ya kita menambah anak sewaktu kita sudah stabil ya. Kita tidak lagi berpindah-pindah tempat atau kita tidak lagi dalam persilangan karir. Melahirkan dan mempunyai bayi pada saat kondisi hidup tengah dalam transisi ya. Biasanya menambahkan stres yang besar pada pernikahan. Bukankah begini Pak Gunawan betapa mudahnya ya kita menumpahkan kekesalan dan keletihan pada anak ya. Jadi sebaiknya jangan menambah anak pada saat seperti itu.
sedapatnya bereskan dulu lah pekerjaan yang kita ingin rintis atau apa pun itu yang kita sedang mau lakukan ya, sebelum menambah anak. Karena sekali lagi, kalau ada beberapa hal kita lakukan sekaligus, waduh itu takutnya itu terlalu berat ya. Dan nanti ya kita tumpahkan rasa frustrasi kita, stres kita kepada anak yang baru lahir itu. Ya, nah ini kan terkait dengan yang ketiga yang tadi Pak Pol katakan bahwa kita mesti mempertimbangkan dari kesiapan finansial. Ya. Biasanya pindah kerjaan atau pindah kota bahkan untuk merintis karir itu terkait dengan supaya kita siap secara finansial. Betul. Jadi ada yang memang ya karena memikirkan mau punya anak lagi, ya udahlah kita coba mengubah ya atau pindah kerja atau apa. Nah, tapi ya saya sarankan sedapatnya ya kita sudah stabil dulu, baru nanti kita punya anak begitu. Ya, tapi untuk mencapai kestabilan itu yang agak sulit gitu, lama gitu Pak. Butuh waktu, dan ini jaraknya kan tambah lama tambah jauh. Ya, betul. Jadi maksud saya ya kita nggak usah sampai terlalu ideal sekali, tapi ya setidak-tidaknya kita udah tahu kita akan tinggal di sini, ya kita nggak ada rencana kemana-kemana, kita nggak akan melakukan perubahan yang terlalu drastik, begitu aja dah. Sebab kalau kita mau mengalami atau menjalankan perubahan yang sangat drastik, terus punya anak di saat yang bersamaan, saya takut nanti efeknya kurang baik bagi si anak itu. Iya. Bapak, ketika kita nambah anak atau anak kedua dilahirkan, bagaimana sikap kita terhadap anak pertama tadi Pak Bos? Kita harus memang ya melihat kebutuhan anak pertama itu Pak Gunawan. Misalnya ya, bila anak pertama mempunyai kebutuhan khusus yang menyita tenaga dan waktu, sudah tentu hal ini mesti menjadi salah satu bahan pertimbangan. Jangan sampai akhirnya kita keteteran ya, mengurus dua anak oleh karena besarnya kebutuhan anak yang pertama. Jadi persiapkanlah pengaturan kebutuhan anak pertama sebelum kita memutuskan untuk menambah anak. Dalam pengalaman saya Pak Gunawan, ya ada kalanya saya bertemu dengan pasangan nikah yang misalkan salah satu anaknya itu mempunyai kebutuhan khusus ya. Ada yang misalnya autistik, ada yang misalnya mempunyai keterbelakangan mental dan sebagainya. Nah, menambah anak atau tidak ini masih dipikirkan masak-masak karena kebutuhan anak pertama ini akan sangat besar. Jadi kita mesti siap bahwa nanti anak yang kedua lahir, kita juga akan sanggup ya memenuhi kebutuhannya itu. Karena tidak jarang begini Pak Gunawan, anak yang kedua itu tuh nantinya bisa marah kepada orang tua dan si kakak karena melihat kok semua perhatian diberikan kepada si kakak. Nah, kita mencoba memberikan pengertian pun kepada si anak susah karena memang kenyataannya memang demikian. Jadi sekali lagi, kalau memang anak pertama kita mempunyai kebutuhan yang khusus, kita mesti memikirkan penambahan anak ini dengan masak-masak. Kalau tidak mempunyai kebutuhan khusus, hal yang perlu diperhatikan apa Pak Bos? Kan tetap mesti ada yang diperhatikan itu Pak Bos. Betul. Jadi kalau misalnya memang anak ini nggak punya kebutuhan yang sangat khusus ya, misalnya kita perhatikan apakah anak ini mempunyai kesulitan belajar. Kalau misalnya kita lihat ya ada kesulitan belajarnya, mungkin kita mau kasih jarak yang sedikit lebih jauh Pak Gunawan sehingga nggak terlalu berdekatan. Sebab kita tahu di tahap awal anak kan itu baru belajar ya, jadi mesti disupervisi terus menerus. Nah kalau yang anak pertama ini kelihatannya kok susah begitu, nggak bisa mengerti pelajaran dengan baik, mungkin kita mau perbesar lagi gapnya supaya kita bisa nanti memperhatikan anak pertama, baru setelah itu anak yang kedua. Iya. Yang perlu dipertimbangkan masalah apa lagi Pak? Kesehatan Pak Gunawan ya. Jadi jika kondisi kesehatan kita tidak baik ya, penting bagi kita untuk memprioritaskan pada pemulihan terlebih dahulu ketimbang menambah anak. Kenapa begitu? Ya kita mesti mengingat bahwa dalam kandungan anak menyerap apapun yang berasal dari ibu ya. Jadi bila pasangan belum sehat, ya mungkin ada baiknya kita menunda keputusan untuk menambah anak Pak Gunawan. Belum lagi kalau dia memang kurang sehat, ada satu gangguan, kalau punya anak itu kan berarti juga akan lebih menguras tenaganya dan itu bisa nanti berdampak juga pada membesarkan anak. Jadi ya kita janganlah sampai terlalu menyepelekan hal kesehatan ini. Ini kesehatannya si ibu atau si anak Pak?
si ibu Pak Gunawan. Jadi jangan sampai pada masa hamil si ibu itu memang kurang sehat, ada sakit. Nah, nggak bisa enggak ya nanti ada pengaruhnya pada bayi ya dalam kandungannya. Belum lagi nanti kalau anak itu sudah lahir, kalau ibunya memang kurang sehat, nah itu juga nanti kan membuat si ibu terlalu letih dan bisa mengganggu kesehatannya lebih parah lagi. Tapi juga kesehatan anak ini perlu diperhatikan Pak Pol ya. Kadang-kadang ada anak itu yang memang sejak kecil itu sering sakit gitu Pak Pol. Ya. Kalau kita menambah anak pada saat itu juga perhatiannya terpecah ya. Setuju Pak Gunawan. Jadi kalau anak pertama kita yang punya kebutuhan kesehatan ya yang memang perlu diperhatikan, nah kita mesti nih pertimbangkan hal ini nih. Kalau kita nanti tambah anak, nah dia sendiri butuh sekali ya perhatian kesehatan, perlu sering-sering dibawa ke dokter atau apa. Nah, kita masih bisa lah siapkan juga hal ini. Ya, dan itu bisa dikomunikasikan pada anak tunggal kita dan saya rasa dia bisa mengerti tentang itu. Betul Pak Gunawan. Ya, jadi ya kita cobalah bijaksana dalam hal ini ya Pak Gunawan. Iya. Hal lain yang perlu diperhatikan apa Pak Pol? Kita harus datang kepada Tuhan memohon kehendak-Nya. Kita mesti mengingat bahwa anak adalah pemberian Tuhan semata ya. Jadi mintalah kepada Tuhan untuk mengaruniakan anak kepada kita. Dan jangan lupa untuk berserah kepada kehendak-Nya. Ia tahu kapankah waktu yang tepat, jadi berserahlah kepada kehendak-Nya. Nah jadi ada dua hal yang ingin saya angkat Pak Gunawan berkaitan dengan pemahaman bahwa anak adalah pemberian Tuhan. Pertama, anak adalah pemberian Tuhan dalam pengertian ia mempercayakan kepada kita tanggung jawab untuk membesarkannya, bukan untuk menjadi hak milik kita. Anak dan semua manusia adalah hak milik Tuhan, Pak Gunawan. Jadi terimalah dan besarkanlah anak dalam takut akan Tuhan, namun serahkan masa depannya kepada Tuhan. Gitu. Iya, seringkali orang menganggap kalau memang anak dikaruniakan ya miliknya dia gitu Pak Bos. Sehingga dia boleh merancang sesuai apa yang diinginkan. Betul, ya kita sebagai orang tua nggak salah ya Pak Gunawan kalau ya jauh-jauh hari memikirkan masa depan anak. Tapi ya kita masih serahkan itu kepada Tuhan. Kita mesti ingat bahwa anak ini adalah milik Tuhan. Dan ada rencana Tuhan atas hidupnya. Jadi ya udah kalau memang harus berbeda atau nggak sama dengan apa yang ada dalam pikiran kita, ya kita mesti siap juga lah untuk menerimanya. Ya, dan juga mengenai jumlah berapapun yang Tuhan berikan kepada kita, ya kita terima dengan penuh sukacita, dengan rasa syukur gitu Pak Bos. Betul Pak Gunawan. Jadi ya kalau Tuhan hanya berikan satu, ya udah terima satu. Tuhan berikan dua, ya udah terima. Ya karena kita percaya ini adalah rencana Tuhan yang terbaik untuk kita. Bahkan ya saya juga mau tambahkan, kalau memang Tuhan nggak mengaruniakan anak, ya juga nggak apa-apa karena ada rencana Tuhan untuk hidup kita. Ya yang penting itu ada kesepakatan sebelum menikah gitu Pak Bos. Ya. Jadi jangan sampai nanti ya baru dibicarakan setelah menikah mau punya anak berapa atau nggak mau punya anak atau apa, nah nanti bisa jadi masalah itu. Ya, dan seringkali menimbulkan pertengkaran di antara suami istri gara-gara itu. Gara-gara berapa jumlah anak yang diinginkan gitu. Betul. Jadi akhirnya ini menimbulkan ketegangan Pak Gunawan. Nanti yang mau punya anak lebih akan pastinya dongkol terus sama pasangannya yang nggak mau punya anak lagi ya. Dia kesel sekali, nanti dia ngomong apalah, dia sakiti hati pasangannya, atau dia ngomong lagi, minta lagi. Jadi akhirnya menjadi masalah. Akhirnya yang satu berkata, ya udah kalau mau tambah anak, tapi dia nggak rela sebetulnya. Nanti akhirnya apa yang terjadi? Anak itu lahir, dia nggak peduliin, dia nggak mau tanggung jawab, dia nggak mau terlibat dalam perawatannya. Nah yang jadi korban kan si anak itu sendiri. Jadi sekali lagi ya sedapatnya dibicarakan sebelum menikah. Tapi kalau sudah menikah ya kompromilah dan udah tanggung bersama-sama. Bapak, kadang-kadang orang tua itu tinggal di suatu tempat atau wilayah yang tidak terlalu ideal buat anak ini gitu. Tetapi mereka tidak ada punya pilihan lain, dia harus tinggal di situ. Misalnya tempatnya kumuh atau tempatnya orang-orang yang jahat dan sebagainya gitu Pak Bos. Ya kadang-kadang ya ini pilihan
yang kita harus ambil Pak Gunawan karena keterbatasannya. Kita sudah tentu ya nggak mau tinggal dalam lingkungan seperti itu. Nah, apakah kita perlu tambah anak kalau dalam kondisi seperti itu? Nah, menurut saya ya kalau kita bisa melindungi anak itu nggak apa-apa ya. Kalau memang kita masih sanggup punya anak lagi, nggak apa-apa punya anak lebih daripada satu di dalam kondisi yang minim itu. Nah, apakah ada hal lain yang ingin Pak Paul tambahkan sehubungan dengan ini? Karena anak adalah pemberian Tuhan ya, artinya begini Pak Gunawan, kita mesti menerima kondisi anak apa adanya. Maksud saya begini, berhati-hatilah dengan godaan untuk membandingkan anak pertama dengan anak kedua, gitu tuh. Berhati-hatilah dengan godaan untuk menjadikan anak kedua sama baiknya dengan atau lebih baik daripada anak pertama. Jadi hati-hati itu, karena saya tahu betapa mudahnya kita sebagai orang tua terjebak di dalam pola membanding-bandingkan ini. Nah, tadi saya sudah singgung, kita kan sudah datang memohon kepada Tuhan untuk memberikan anak. Jadi kalau kita sampai dikaruniakan lagi, itu berarti pemberian Tuhan dan anak adalah milik Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan berikan kita terimalah. Jangan banding-bandingkan, kok kakaknya tinggi, kok adiknya enggak tinggi. Kok kakaknya kulitnya putih, kok adiknya kulitnya kok gelap, kok kakaknya pintar, kok adiknya kurang pintar. Nah, jangan kalau kita udah siap punya tambahan anak, siaplah terima anak apa adanya. Jangan banding-bandingkan, sebab anak itu sendiri pun juga kan nggak memilih untuk menjadi seperti itu. Ya, biasanya memang kalau kita waktu anak pertama kita dikaruniai anak laki, keinginannya adalah yang kedua nanti anaknya perempuan gitu Pak Paul. Ya, dan ya, saya yakin Pak Gunawan juga tahu ada orang tuh yang akhirnya tuh bisa nggak puas Pak Gunawan. Karena kok anaknya tuh nggak sesuai ya dengan yang diinginkan, jenis kelaminnya kok berbeda. Jadi ada orang tua yang malahan menolak anak berikutnya itu tuh. Tapi sekali lagi kita mesti ingat bahwa anak nggak pernah memilih tuh lahir sebagai laki-laki atau perempuan. Tuhan sudah tetapkan itu. Anak juga nggak memilih itu untuk tubuhnya itu pendek atau tinggi, nggak pernah memilih. Tapi ya betapa seringnya orang tua, wah udah langsung memberi reaksi Pak Gunawan. Kita tahu ini karena banyak orang kan cerita, ya saya dibedakan, kakak saya lebih dipuja-puja oleh orang tua saya nggak pernah dengar orang tua saya berkata saya bangga kepada kamu, tapi kakak saya terus dibanggakan. Nah, hal seperti begini nih yang kita mesti jaga, jangan sampai kita lakukan. Nah, untuk hubungan bersosialisasi, sebenarnya kalau anak itu laki-laki yang pertama Pak Paul, lebih baik punya adik laki-laki atau perempuan Pak Paul? Sebetulnya sih nggak jadi soal Pak Gunawan. Jadi kalau anak itu anak laki, adiknya perempuan atau adiknya laki-laki, ya sama aja sih. Sebab anak-anak itu tuh boleh dikata sampai usia-usia SD ya, akan main sama-sama Pak Gunawan. Dan pada masa remaja, ya dengan sendirinya mereka akan main dengan sesama jenis kelamin ini juga, yang laki-laki kumpul main sama-sama olahraga atau apa, yang perempuan juga demikian. Jadi sebetulnya sih nggak apa-apa, sama aja. Nggak, kan apa kadang-kadang untuk pergaulan di rumah itu loh Pak Paul. Kalau sama-sama lakinya atau sama-sama perempuannya kan mereka itu bisa akor gitu. Tapi kalau laki sama laki kadang-kadang juga betul. Sering kali bertengkar. Betul, gitu. Betul. Jadi memang nggak mesti ya harus ada kesamaan jenis, anak laki pertama, anak laki kedua, anak perempuan ketiga, anak perempuan keempat, yang nggak harus begitu sih ya. Kita tahu kan kalau keluarga kita agak besar pun, kadang-kadang anak pertama dekatnya sama anak keempat, anak kedua dekatnya sama anak kelima dan sebagainya. Memang ya nggak tentu. Ya Pak Paul, sebelum mengakhiri perbincangan ini, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Di dalam Matius pasal 18 ayat 3 dan 4 tercatat perkataan Tuhan kita Yesus yang berkaitan dengan anak. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Di sini kita bisa melihat Pak Gunawan, Tuhan menggunakan anak untuk mengajarkan sesuatu yang berharga kepada para muridnya. Nah, Tuhan pun akan memakai anak kita untuk mengajarkan kepada kita
banyak pelajaran berharga. Nah, jadi kita memang mau sambut ya. Anak pertama Tuhan akan gunakan untuk mengajarkan pelajaran berharga buat kita. Anak kedua Tuhan akan hadirkan juga untuk mengajarkan kepada kita pelajaran berharga. Jadi kita mesti ya meyakini inilah cara Tuhan untuk ya membentuk kita, untuk merealisasikan rencananya dalam hidup kita. Ya, dia akan pakai anak-anak kita. Biasanya dalam hal apa, Pak? Anak itu bisa katakan memberikan pelajaran kepada orang tuanya. Misalkan Pak Gunawan ya, yang positif dulu deh ya, yang positif misalnya ya, anak ini kok lembut hati ya, sehingga misalnya dia itu tuh pulang sekolah, dia cerita dia nggak makan, kita tanya kenapa nggak makan, dia berkata saya berikan kepada teman saya yang lapar. Nah, waktu kita dengar begitu, kita belajar dari anak kita untuk murah hati. Betapa seringnya kita ini nih baru memberikan sewaktu kita udah kenyang dan cukup. Kita nggak memberikan pada waktu kita lapar ya. Tapi kalau si anak kok langsung dengan spontan memberikan. Nah, akan ada 1001 hal seperti itu yang nanti anak akan lakukan yang bisa memberikan kepada kita pelajaran. Nah, yang negatif juga sama Pak Gunawan. Misalkan anak kita itu mengembangkan masalah. Misalkan dia sakit atau apa. Aduh, kita kan kesel. Kok Tuhan anak ini kok sakit-sakitan lah apalah. Nah, kita mesti yakin bahwa Tuhan akan memakai anak yang sakit itu untuk juga mengajarkan kepada kita pelajaran. Misalnya apa? Pelajaran untuk berbelas kasihan sampai titik terakhir, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan apapun. Kan kalau kita baik, berbuat baik kepada seseorang dan ada pamrihnya itu lebih mudah. Tapi waktu anak sakit kita terus merawatnya bertahun-tahun tanpa ada pamrih ya. Nah, itu berarti apa? Tuhan membentuk kita menjadi orang yang luar biasa, penuh dengan kasih karunia. Iya, terima kasih Bapak untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menambah anak atau tidak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@telaga.org. Kami mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga.